Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, langsung saja untuk permulaan, untuk muqaddimah, mari kita sama-sama menghadiahkan khusus kepada mu'allif pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana tujuan kita melantunkan doa Fatihah kepada beliau, kemanfaatan untuk kita sendiri. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau. Yang sering disampaikan oleh para kiai, para ulama, bahwa doa yang kita lantunkan kepada ulama itu nanti akan kembali kemanfaatannya untuk yang mendoakan. Karena ulama sendiri tidak sepenuhnya meninggalkan kita, tapi beliau tetap mengawal, tapi dalam alam yang lain, dalam bentuk yang lain. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ala hadinah wa ala kulli salihah wa salahadati ma'alik hadha kitab wa nakusalladhi. Lahumul Fatihah. Menyampaikan pula dari Ketua Bidang Ngaji Rutin, yakni Gus Fadinaya Rauf, beliau menyampaikan istidzan tidak bisa hadir karena ada acara di Sampang, di Madura. Jadi ini adalah pemulaan ngaji rutin di periode tahun ini, yang sebelumnya sudah sempat kita jalani bersama-sama periode kemarin, setahun mendatang kemarin. Sekarang ini adalah permulaan di periode tahun ini. Semoga bisa istiqomah dalam mengajinya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi bidarani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa Kanjeng Nabi yashfa'u paring syafaat yaumal kiamati ing dalam dina kiamat sapa salah satun wong telu rupane al anbiya'u tsummal ulama'u nuli pira-pira ulama tsumma syuhada'u nuli pira-pira wong kang mati syahid. Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa akan memberikan syafaat nanti di akhirat atau di hari akhir 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini selaras dengan dawuhnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Saya teringat ada sebuah makalah dari beliau yang berbunyi, Zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafaratun lidzunub wa zikrul maut shadaqatun wa zikrul qabri biqabri yuqarribukum minal jannah. Kita mengingat sejarah dari para nabi itu termasuk bagian dari ibadah. Kita bercerita tentang kenabian kepada anak kita, kepada masyarakat kita, itu berpotensi pahala luar biasa, ya. Makanya sesungguhnya kayak lelucon cerita nabi-nabi itu ya sangat kurang etis gitu ya, karena di situ padahal cerita nabi-nabi itu malah ada potensi ibadah malahan. Ya, kok malah dibuat lelucon cerita nabi-nabi, loh malah bagus, malah benar, ya. Cerita nabi-nabi malah benar karena sudah memiliki potensi pahala di dalamnya. Nah, ya. Artinya kalau umpama sama nopo cerita nabi-nabi, oh bagus ya, bukan malah jadi goyonan. Nah, nonton niku ya. Niku. Artinya nggak apa-apa kita memakai istilah cerita nabi-nabi nggak apa-apa, tapi cerita nabi-nabi itu bukan sesuatu yang remeh atau sesuatu yang dianggap lelucon, tapi itu justru itu adalah sesuatu yang istimewa. Menceritakan sejarah nabi itu termasuk sesuatu yang istimewa. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu waqulan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ini alasan
Kenapa kita harus sering mendengarkan sejarah-sejarah para nabi atau sejarah para ulama? Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan karena linutsabbita bihi fuadak, supaya kita ini termantapkan hati kita karena mendengarkan beberapa sejarah-sejarah dari salafus soleh dan beberapa nabi. Ya, ini penting. Itu adalah salah satu manfaat daripada kita mengikuti pengajian, mengikuti haul, supaya tambah memantapkan iman kita, supaya tambah menguatkan iman kita. Ya. Tumal ulama, ulama juga termasuk syafaat nanti di akhirat di yaumul kiamah. Ya, kalau pernah mendengarkan cerita dari santrinya Abu Yazid Al-Bustami, beliau hanya memakai ketika ditanya oleh para malaikat di kuburan, siapa kamu? Beliau hanya menjawab, saya itu santrinya Syekh Yazid Al-Bustami. Hanya menyampaikan itu, dia sama Allah, sama malaikat, sudah terlepas dari yang namanya hisab. Hanya menyampaikan saya santrinya daripada Syekh Yazid Al-Bustami. Ya. Berarti memang ulama itu kelak nanti akan menyafaati kepada santri-santri ini. Makanya pesan terakhir dari Syekhuna Mbah Abdul Karim Lirboyo, beliau sebelum meninggal itu hanya berpesan kepada para zuriyah, pada keluarganya. Beliau berpesan satu tok, dungokno mugo-mugo aku diakui santrine Mbah Khalil Bangkalan. Sesimpel itu, ya. Beliau tidak meminta, mohon maaf nggih, beliau tidak meminta husnul khotimah, tidak meminta anak turunnya rukun, tidak, ya. Beliau meminta sebuah harapan, untayan doa yang mana intinya adalah beliau itu pengen didoakan supaya beliau tetap diakui sebagai santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Sesimpel itu, ya. Karena beliau yakin bahwa beliau itu ketika diakui oleh guru-gurunya, maka insya Allah beliau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah oleh karena itu ya, kita harus meniru, ya. Jangan sampai kita terputus sambungan alaqah kita kepada guru. Ya. Bahkan ulama itu, kata Mu'ad bin Jabal, innal ulama'a la yuhtajuna ilaihim hatta fil jannah. Innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Ulama itu dibutuhkan tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Ketika idyuqalu li ahli jannah, tamannau, ketika ahli jannah itu dikasih pertanyaan, awakmu pengen apa? Ya, kamu pengen apa? Ya, ahli jannah bingung, arep apa yo? Bingung, mereka mau ngapain di surga, mereka bingung. Akhirnya didatangkanlah para ulama untuk menunjukkan, we nok surga, we iso ngene, nok surga iso ngene, nok surga iso rabi maneh, gitu. Jadi ulama nanti akan menyampaikan semacam itu. Iya, loh, ulama niku ngonten. Jadi kan kita bingung, nok surga ngapain yo? Arabnya apa? Ulama datang untuk menyampaikan, we nok surga loh, iso ngopi, iso ngerokok, iso ngombe homer, iso ngombe iki, kawin maneh, iso, ya, karo bidadari, iso, diarahkan kita nanti kelak di surga itu oleh para ulama, nonton itu. Wanakola lan, ya, waruwiya lan diriwayatake opo anal ulama atau satuhune ulama, pira-pira ulama, ya. Yaumal kiamati ing dalam dino kiamat alamana biro ing atase piro-piro mimbar min nurin sangking nur cahaya. Ulama itu kelak nanti pas hari akhir yaumul kiamah itu mereka akan berada di singgasana berupa mimbar yang mana mimbar tersebut terbuat dari cahaya, ya. Wanakola nanukil. Wanakola lan nukil sopa al-Qadhi Husain. Wanakola nukil sopa al-Qadhi Husain fi awali ta'liqatihi ing dalem kawitane piro-piro ta'liqate Qadhi Husain, nukil annahu ing temen setuhne kelakuan, iku ruwiyah dan riwayatake anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu temen setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku ahabba
demen sapa man al ilma ing ilmu wal ulama alan ing ulama lam tuktab mongko ora den tulis ali ngatasé man apa khati'atuhu keluputane man ayyama hayati ing dalem pira-pira dina uripe man. Ing dalam piro-piro dino uripeman. Jadi disampaikan orang yang cinta terhadap ilmu, ya nanti kelak dia itu tidak akan ditulis dalam kesehariannya sebuah kesalahan. Itu cinta ilmu. Bahkan ada sebuah keterangan ya, ada sebuah keterangan yang mana ketika Allah menghisab hamba, ketika Allah itu menghisab seorang hamba, kemudian ternyata hamba tersebut itu amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Jadi pas dihisap ternyata amal buruknya itu ditimbang lebih banyak daripada amal baiknya. Kemudian hamba tersebut itu dibawa ke neraka. Saat para malaikat itu mengantar hamba tadi ke neraka, Allah dawuh kepada para malaikat, temuilah hamba tadi dan tanyalah apakah dia itu pernah duduk dengan ulama ketika ditakoi. Jadi sedurunge mlebu neraka ditakoi hamba itu tadi, apakah mereka atau orang tersebut itu pernah satu majelis dengan para ulama? Jawabnya tidak pernah. Disampaikan kembali kepada Gusti Allah. Mboten pernah Gusti Allah, mboten pernah lare niku satu duduk dengan para ulama. Akhirnya Gusti Allah kemudian ngomong lagi kepada malaikat, kalau gitu apakah dia mencintai para ulama, seneng karo wong alim apa ora? Ya, akhirnya malaikat tersebut itu kembali kepada orang yang memiliki banyak dosa tersebut, ya, ditakoi, apakah kamu senang sama ulama? Ya, jawabnya tidak, gak senang. Ya, iki akhirnya disampaikan lagi kepada Gusti Allah. Gusti Allah, lare niki wis ora pernah lungguh karo wong alim, karo ulama malah gak seneng, ya. Wis disabet ae, ya. Akhirnya Gusti Allah mboten mantun. Wis ngene, takokne. Apakah dia pernah punya teman yang seneng dengan ulama? Oh, ya. Ditakoki maneh, apakah dia pernah punya teman yang seneng sama ulama? Bukan dianya yang senang, tapi temannya yang senang. Apakah dia punya? Lalu dia menjawab, nggih, kula gadah rencang sing masuk kader Rijalul Ansor. Wah, ya. Kula gadah rencang yang masuk kader Rijalul Ansor. Yang mana sudah pasti wong masuk Ansor gak mungkin gak seneng karo ulama. Pasti seneng karo ulama, ya. Oh, dhek duwe kanca Rijalul Ansor. Ya wis, akhirnya apa? Tak ampuni dosane wong kae. Oh, gara-gara konconan karo wong Rijalul Ansor. Luar biasa. Itu loh. Jadi orang seneng orang ulama itu loh bisa mensyafaati wong sing gak seneng ulama, sing dosane akeh. Apa maneh awake dhewe seneng karo ulama. Ya. Maka pernah toh A'rabi itu ditanyai oleh Kanjeng Nabi. Ada orang A'rabi. A'rabi itu bahasa Indonesianya apa? Orang alasan gitu ya, orang desa gitu ya. Itu tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, matas as-sa'ah. Kanjeng Nabi, kapan sih hari kiamat itu kapan? Ya. Kemudian Kanjeng Nabi itu rodok muskil. Iki wong takok kiamat iki apa? Wis siap tenan kiamat, ya. Akhirnya ditangleti kepada beliau, ma'adattalah. Ya, ma'adattalah. Apa sing wis mbok siap nih untuk menghadapi hari akhir? Saya kata wong Arabi, saya bukan ahli sholat, saya belum mempersiapkan apa-apa, ya, tusoku kata Kanjeng Nabi, ya. Terus tapi saya, orang tersebut, Arabi tersebut menjawab, saya itu senang sama Gusti Allah, senang karo Nabi. Kanjeng Nabi kemudian menjawab, anta ma'aman ahbab. Nah, ya, ini juga termasuk salah satu faedah kita senang sama ulama. Kala ngendika sapa qadi. Kala ngendika sapa qadi waruya lan diriwayatake. Waruya lan diriwayatake apa annahu temesedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku sholat
salat sapa man khalfa alimin ing dalem burine wong alim, fakaan nama sholla mongko kaya temen setuhune salat sapa man khalfa nabiyyin ing dalem burine nabi. Ini mungkin selaras dengan hadis Nabi yang manjalasa aliman fakaan nama apa itu? Saya lupa itu ya. Pokoknya sapa wonge sing lungguh karo wong alim padha wae duduk dengan Kanjeng Nabi fit dunya. Sapa wonge sing duduk dengan Kanjeng Nabi fit dunya, maka seperti halnya dia duduk dengan Kanjeng Nabi besok teng akhirat. Itu sama lah, hampir sama dengan ini. Lalu faman mongko utawi sapane mong iku salat sapa man khalfa nabi ing dalem burine Kanjeng Nabi, faqad ghufira mongko teman-teman den apura sapa lahuman, maka akan diampuni. Ya. Ini kemanfaatan awake dhewe satu majelis dengan para ulama. Sebenarnya gini, Kiai Musonef ini banyak sekali teori-teori atau yang yang diadatkan, yang biasakan oleh para mu'alif kitab itu pada awal-awal muqaddimah beliau menyampaikan, seringnya adalah menyampaikan tentang keistimewaan yang terkandung dalam kitabnya. Ya, kalau dalam bahasa balaghah itu namanya baro'atul istihlal, ya, promosi sedikit apa yang ada dalam kandungannya, ya. Maka sama. Jadi salah satu beliau menyampaikan di awal-awal kitab Adabul Alim wa Muta'alim ini ya supaya panjenengan semua itu ya pada intinya seneng sek karo ulama, nonton loh, ya. Ketika sudah ada rasa cinta dulu dengan ulama, melihat bahwa satu majelis dengan ulama manfaatnya akeh dan sebagainya, akhirnya apa? Barulah kita akan menyelami bagaimana sih adab-adab yang seharusnya ketika kita sudah bersama dengan ulama, ya. Wa fi hadis Abi Dzarin, iku ing dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna hudura majlis dzikrin, utawi teman setune hadis majlis dzikir iku afdhalu luwih utama min sholati alfi rakaatin tinimbang saking salat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin lan nyakseni 1000 jenazah, wa iyadati alfi maridin lan nyambangi 1000 wong loro. Jadi hadir di majlis dzikir itu lebih utama dari 1000 salat, ya, 1000 rakaat gitu ya. Maka yang disampaikan pula oleh para ulama, para kiai bahwa majlis dzikir itu kenapa lebih utama daripada sholat, ibadah kayak gitu ya. Karena majlis dzikir dan di dalamnya termasuk majlis ta'lim ya, majlis ta'lim. Di dalamnya tersebut Pak Hilmi nggih. Oke, moga Pak Hilmi ngapunten dipun wilayahen. Nggih. Nggih. Matur suwun Pak Hilmi ngapunten dengan. Jadi kenapa majelis ilmu itu lebih utama? Karena kemanfaatannya itu mutaaddi, bisa menyeluruh, ya. Nyuwun sewu, bahkan kalau dilihat Boyo itu terang-terangan Mbah Yai Boyo mengatakan thariqah taklim wa ta'allum, thariqah ngaji itu lebih afdol daripada thariqah yang lain. Thariqah kan kathah, ada Naksabandi, ada thariqah napa? Qadiriyah, ada thariqah Satoriyah, Syadziliyah dan lain sebagainya. Cuman thariqah niku memang kebanyakan dampaknya itu untuk orang yang mengamalkan thariqah sendiri, ya. Berbeda kalau taklim wa ta'allum. Kalau taklim wa ta'allum atau thariqah ngaji itu kemanfaatannya tidak dirasakan oleh sang sing ngaji, tapi juga dirasakan oleh orang yang di ngaji nih. Berarti dari dua arah. Belum lagi ketika ilmu itu didapatkan oleh kedua pionir tersebut, ilmu tersebut nanti akan berkembang ke yang lainnya. Sehingga apa? Menyeluruh lebih luas, ya. Jangkaunya itu lebih luas. Maka para Mbah Yai Boyo sering menyampaikan, wes Kang, thariqah ngaji ku luwih paling apik lah, ya. Tapi beliau tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti thariqah yang lain, gitu loh. Maksudnya, monggo yang lain santri-santri Boyo arep melu thariqah monggo, tapi sing jelas diutamakan, diprioritaskan thariqah sing sifatnya ngaji, ya, karena kemanfaatannya tidak untuk diri sendiri, tapi kemanfaatannya untuk orang lain.
Wa qala ngendika sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Inna rajula temesetuhne wong lanang iku layak ruju yektine metu sapa ar-rajul min mangzilihi sangking omahe rajul wa alailan iku ing ngatasi rajul minadzunubi saking pira-pira dosa mitlu jibali Tihamah utawi madani gunung Tihamah. Jadi ada seorang laki-laki yang keluar yang mana dia memiliki dosa sebesar gunung Tihamah. Fa idza sami'a moko ing dalem nalikane krungu sapa ar-rajul al-alim ing alim khofa moko wedi sapa rajul wastarja'alan amrih jabal sapa rajul andzunubihi saking dosane pira-pira dosane rajul wang sorofa lan bubaran sapa rajul ila mangzilihi maring panggonane rajul atau omai rajul sama saja walaisalan ora ono iku alai ngatasi ar-rajul apa dzambun dosa. Jadi ketika dia mendengar mereka ngaji sama orang alim ya dan kemudian ada rasa takut dan setelah itu keluarlah darinya dosa-dosa sehingga ketika dia pulang ke rumah dia statusnya orang yang tidak memiliki dosa. Maka selaras dengan ayat Al-Qur'an wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ya. Yang mana orang-orang yang setelah mengikuti pengajian mereka akan memiliki dampak yang mana dampak baiknya itu adalah dia akan terhapus dosa-dosa yang dia miliki gara-gara piyambak ini ku derek sing jenenge pengajian kumpul karo wong alim niku manfaatnya ngoten niku ya. Nah, jadi salah satu ya, ada sebuah makalah kayak gini. Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allamahu lillah khosyatun gitu ya. Belajar ngaji sebisa mungkin kalian tuh ngaji. Sebab di dalam ngaji itu ada salah satu faedah yang besar yakni apa? Menumbuhkan rasa khosyah di dalam hati kepada Gusti Allah. Soalnya apa? Sing kula alami kemarin nyuwun sewu, saya tanggal 30 Mei itu ke Madura, ke Bangkalan daerah Mancingan, ya, Mancingan. Bahkan katanya di Mancingan itu salah satu pendirinya itu mukhalidnya Mbah Yai Abdul Karim ketika mondok di Bangkalan dan ternyata sama-sama alumni Pondok Alhamdaniyah pundi Buduran, ya. Jadi masyarakat sekitar Mancingan itu nggak mau memondokkan anak. Alasannya nopo? Alasannya nak wis ora usah mondok atau bahkan mondok tapi ora usah suwi-suwi. Soalnya apa? Sebab kamu nanti yo panggah dadi bakul sate. Jadi anggapan beberapa orang tua semacam itu. Jadi nak ora usah mondok percuma ora dadi kiai awakmu, ya. Nyuwun sewu, ternyata kata istri saya orang Madura. Saya nggak apa-apa menyampaikan karena istri saya orang Madura juga ya. Ternyata di Madura itu, ya, boh iku elek, boh apa gak saya nggak tahu ini. Orang Madura itu, ketika ada orang yang memiliki nasab bukan dari terah kiai, bukan dari nasab kiai, jadi istri saya ya, kok gawe nopo, gawe pondok, gak laris pondoknya, gak patek payu. Bahkan masyarakat itu gak gelem mondok nunggune wong kuwi, karena tidak memiliki darah kiai. Nah itu termasuk ya, nggak tahu itu negatif atau positif saya nggak tahu itu. Kalau di Jawa kan nggak banyak yang kiai yang dulunya bukan dari terah kiai, banyak dari kenapa anak petani, anak bakul sayur kata teng Jawa niku. Nek teng Madura anak bakul sayur kalau nggak pondok, ora payu pondoke. Tapi ketika ada anaknya kiai di Madura, terus anak kiai ku orang mondok, orang ngaji, ya laris mangga laris pondoke. Padahal orang ngaji gak duwe ilmu tapi mangga laris. Lah iku nyuwun sewu, itu negatif atau positif kayak gitu tuh. Ya. Jadi akhirnya dampaknya apa? Orang Madura yang tidak memiliki darah kiai, ya mereka akan menganggap bahwa mondok itu percuma. Soalnya apa? Panggah kowe ora bakal jadi kiai. Kowe bakal jadi bakul sate. Akhirnya kurang sampaikan kepada mereka, nyuwun sewu Bu, Pak,
anak jenengan mondok niku tujuannya memang bukan jadi kiai. Kiai itu bukan tujuan orang mondok. Jadi penceramah bukan tujuan orang mondok. Tujuannya orang mondok adalah menumbuhkan nilai khosyah dalam diri kita. Menumbuhkan nilai sisi ketakwaan dalam diri kita. Atau menyelesaikan kewajiban kita kepada Gusti Allah. Itu tujuannya yang mondok. Ya, kita selesai dengan Gusti Allah. Itu tujuannya mondok. Contoh, ketika tidak ada nilai khosyah di dalam hati anak panjenengan itu nanti akan merasa untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah akan biasa. Tidak ada rasa ketakutan. Arab nyuwun sewu nyolong kayak rasa wedi, berarti tidak ada rasa khosyah. Kan bahaya. Kok kita melakukan kemaksiatan kok masih maju mundur, oh berarti ada rasa khosyah. Gak apa-apa ya, maksudnya sudah mending lah. Ada keraguan tuh masih mending lah ya. Sing medeni niku nglakoni maksiat tapi tidak ada rasa keraguan. Lah tujuannya mondok itu menumbuhkan rasa itu, ngoten ya. Bukan jadi kiai, bukan. Soalnya apa? Kiai sakniki niku kata yang status kiai itu sekarang tuh bukan profesi tapi jabatan. Ya. Nggih, estu. Jadi sakniki itu kiai itu bukan profesi. Kalau dulu mungkin profesi. Yo kiai, yo ngimami, yo ngaji, yo mulang, yo maca kitab. Sakniki kathah model kiai sing boten ngonten niku. Ya. Duwe pondok tapi ora gelem maca kitab, ora gelem ngaji, ora gelem ngimami, salat. Ya, duwe pondok tapi jenenge untuk kiai, jenenge owner ya. Jenenge owner ya untuk kiai ya. Milo kata Buya Kafa, jenenge kiai iku sejatinya kiai gelem maca kitab dari awal sampai akhir hatam dan gelem mulang nanggone santrine, gelem ngaji niku jenenge kiai ya. Makanya sekarang kita dihadapkan dengan banyak sekali kasus-kasus yang merajalela, yang mana mengatasnamakan kiai, tapi ternyata kelakuannya naudzubillahi min dzalik ya. Sekarang kita dihadapkan dengan semacam itu, sehingga saya membaca di TikTok itu, di media sosial, masyarakat itu sekarang menganggap pesantren itu sarang pencabulan. Itu naudzubillahi min dzalik ya. Jadi ada konten, ada VT gitu ya, ada VT di TikTok itu bahwa enak mondok ya, rugi urip satu kali tapi gak pernah ngerasain jadi santri, gak pernah ngerasain ngaji. Itu sebenarnya VT itu wajar, VT itu wajar ya. Urip namung sekali tapi rugi ora pernah nyantri. Itu VT-nya wajar. Tapi dikomeni ya. Iyo nyantri tapi ngerasane sosis kiai. Coba kayak gitu. Ya. Iyo nyantri tapi kon ngerasane sosise kiai. Lho kuwi lho iki kan ini termasuk oknum yang memang merusak reputasi pesantren. Kiai sing abal-abal ya kuwi mau. Ya. Jawane awale kon mijeti kentol, suwi-suwi mijeti. Ngono kuwi lho. Iku ya. Makanya kemarin sempat saya di Pasuruan itu dari para wali santri itu menginginkan sakjane bagaimana cara kita mencari pondok pesantren yang baik untuk anak-anak kita. Ya. Soalnya sekarang wali santri itu ditakutkan dengan berita-berita yang sudah merajalela, sudah menyebar di mana-mana. Ya. Akhirnya saya sampaikan ngeten mawon, Bu. Nek panjenengan niku pengin golek pondok sing tenanan untuk anak-anak panjenengan, yang pertama carilah pondok yang memiliki kredibilitas alumni yang mumpuni. Delokane alumni. Nek alumni ini saya, alumni yang genah, berarti insya Allah pondoknya genah. Niku satu. Ya. Yang kedua, sampeyan delok pondok ini ku kiai ini ngaji napa mboten? Ya, kiai ini ngaji napa mboten? Nek kiai ini niku ngaji, insya Allah kiai ini niku keramat. Ya, karena idza ru'u al ulama dzukirallah. Awake dhewe nek ndelok kiai kok iling karo Gusti Allah, iku jenenge kiai tenanan. Kok ndelok kiai kok ilinge Ayu Ting Ting, kok itu kiai gitu ya. Ndelok kiai kok ilinge Happy Asmara untuk kiai. Ya. Ya kuwi, karena memang sejane kiai ku idzaru al ulama dzukirallah ya, iling karo Gusti Allah. Terus yang ketiga, cari pondok yang memiliki sanad yang tinggi. Ya.
Nyuwun sewu, seperti lan bulan, dhuwur nasabnya, ya. Karena ahlullah, ahlullah itu adalah seseorang yang belajar kepada guru yang memiliki sambung sanad kepada Kanjeng Nabi. Ini jenenge ahlullah. Ahlullah wa khosotu ya semacam itu, ya. Jadi kenapa? Kenapa manfaat? Kemarin saya baru baca di kitab Alfiyah Suyuti, Imam Tusi itu menyampaikan qurbul isnadi qurbatun ilallahi ta'ala. Kenapa kok kita harus mencari sanad yang memiliki, kita harus mencari guru yang memiliki sanad yang tinggi? Itu hukumnya sunnah. Ya, mencari guru yang memiliki sanad yang tinggi itu hukumnya sunnah. Alasannya apa? Semakin dekat sanad tersebut atau semakin dekat sanad tersebut itu kepada Kanjeng Nabi atau semakin tinggi sanadnya, semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah. Maka kemarin Ansor mengadakan acara ijazahan dengan Yai Sinten kemarin yang Syekh Al-Fadani itu, ya Ali Mas Adi, nah itu adalah kiai yang memiliki sanad sambung dengan Syekh Yasin Al-Fadani langsung niku. Kalau nate disuwanke kali Buya, kali Bapak kalau disuwanke teng Mojokerto nate, griyane niku kadosnya mlebet nggih kadosnya lho. Masuk-masuk niku. Kalau disuwanke Ahmad napa nyuwun ijazah. Iki kiai iki sing tangan mestilah tangan langsung yang bersinggungan dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Berarti kan memang tingkat sanadnya beliau, keilmuannya beliau itu tinggi. Ya. Milo inilah yang menjadi ketentuan wali santri ketika bingung sajane anakku mondok nang ndi. Kalau ditanyain mencari ilmu kan gak kudu mondok, memang leres. Mencari ilmu itu tidak harus mondok, ya. Bisa lewat madrasah, bisa lewat masjid, bisa lewat PAI, pendidikan agama Islam di kuliah. Tapi nyuwun sewu, satu-satunya lembaga yang dalam prosesnya ada konsep nahan hawa nafsu, untuk ngempet hawa nafsu, untuk tidak mudah nuruti hawa nafsu, satu-satunya adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena sebuah proses itu akan bisa dibilang sukses dan berhasil, ya, kalau dalam perjalanannya dia dilalui untuk tidak mudah tidak mudah nuruti hawa nafsu. Karena ada sebuah ayat bunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kedudukan yang tinggi yang mulia akan didapatkan ketika dalam prosesnya dia disambi karo nahan hawa nafsu, dan itu satu-satunya bisa didapatkan di dalam pondok pesantren. Tidak ada yang lain, ya. Pesantren diajarkan untuk gak gampang hapenan, gak gampang enak-enakan. Ya karena itu dalam prosesnya mereka dilatih dengan hal ini, ya. Jadi laki-laki tersebut itu pulang, saya tadi janji setengah jam ya, sebentar lagi selesai. Fala tufariku, ya. Fala tufariku. Mongko ojo pisahono sapa sira kabeh majalisal ulama ing pira-pira majelis ulama. Fa innallaha ta'ala mongko temestune Allah taala iku lam yakhluq ora ndadekake sapa Allah ala wajil ardi ing atase bumi wajah bumi turbatan ing lemah akrama kang luwih mulya min majalisul ulama saking pira-pira majelis ulama. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali majelis dengan para orang alim, ya. Wa naqala lan nukil sapa Asyar Masahi, Syekh Sirajuddin Asyar Masah. Asyar Masah itu kota Simrisah yang berada di Qahirah. Qahirah itu apa? Mesir, nggih. Mesir. Al-Maliki. Fi awali kitabih, dalam awali kitabe Syekh Sirajuddin. Rupane Nadmid Dur, ada juga Nadmid Duror, Dur sama saja ya. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku adzuma. Iku adzuma ngagungake sapa man al alima ing wong alim fa innama moko temen setu fa innama yu'adzimu moko angge pestine ngagungake sapa man Allah ing Gusti Allah. Man utawi sapane wong iku tahawana ngremehake sapa atau gampang sama saja ya, sama saja ya. Sapa man bil alimi kelawan wong alim fa innama dzalika moko temen setuhne mengkono-mengkono tahawun
iku istighfafun ngremehake bilai kelawan Allah taala wa rasulih, ya. Wa qala ngendika sapa Ali karamallahu wajah, kafa cukup bil ilmi kelawan ilmu, kafa cukup, ya. Tapi memang nonton nggih, jadi awake dhewe niku memang harus selektif untuk mencari guru. Tapi bisa dikembalikan lagi, golek ilmu tanpa guru tidak bisa. Sebab al ilmu ma'khudhun min afwahi syuyukh. Maka harap dihati-hati bagi wali santri atau siapa saja yang memondokkan anak yang di situ tidak ada bayinya. Naudzubillah, ya. Terus harus juga selektif. Karena apa? Ada makalah dari Imam Bukhari yang berbunyi ta'allamu qabla dhonin. Ta'allamu qabla dhonin. Belajarlah kalian sebelum bertemu dengan orang-orang yang bermodal prasangka. Jadi benjing niku, gak benjing saiki bareng ya enek. Jadi wong niku makolahe cuma muncul atau makolahnya tersebut itu tidak bersumber sama sekali. Munculnya hanya iku jariku nono, koyoke ngono. Ya nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih, kelompok-kelompok liberal ya, kan semacam itu. Ya, mereka mengartikan, mentafsiri sesuatu ya memakai pola pikir logika. Carane ngene, cara benernya kok ngene, seperti nyuwun sewu. Kan nek Pak Lek dhewe ora apa-apa. Kula gak ada Pak D namine Husain Muhammad, iku Pak D kula, kakak ibu. Dia itu penggiat gender, ya. Beliau itu sangat marah kalau perempuan dilecehkan, bahkan beliau mempunyai mempunyai pendapat sakjane imam wedok ora apa-apa, ya. Nggih, ya. Ya kan tapi medeni. Lana sing makmume lanang ora sida salat, ndeloke ngarep. Pas sujud ndeloke ngarep, pas rukuk ndeloke ngarep, kan tambah repot ngono kuwi. Ya. Bahkan napa Pak D kula niku marah banget juga, tapi beliau tuh benar-benar napa pegiat gender, benar-benar pegiat gender. Beliau tuh tidak suka dengan istilah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini enggak pas ini. Mosok wedok oleh cuma sitok, lanang oleh loro. Ya. Harus ada persamaan gender. Ya, harus ada persamaan gender. Nah, sing lucu niku ada komunitas gender feminis itu waktu niku ngundang garwa kula. Yang tujuannya ngundang niku pegiat itu supaya lebih mensupport bahwa perempuan itu bisa sama dengan laki-laki. Jare garwa kula, walaisa dzakaru kal untha. Selamanya perempuan tidak akan pernah menyamai laki-laki. Oh, tambah dijelok nih wong pegiat feminis niku. Ya. Jadi enggak bisa, enggak dibenarkan kok ada seorang perempuan yang derajatnya pengen podo karo wong lanang. Selamanya Allah telah menyampaikan walaisa dzakaru kal, selamanya tidak sama, laki-laki dan perempuan tidak sama. Maka jangan sampai berharap kok wong wedok pengen derajatnya podo koyo laki-laki. Kalaupun dipikir-pikir secara telaah nalar otak ya, memang rodok muskil. Muskilnya nopo? Enek wong wedok kerja, lanangnya ora kerja, tapi kok sing oleh bagian akeh malah sing lanang. Kan juga nggak masuk akal toh. Ya. Tapi itu ya rumus Tuhan, ta'abudi, ilmu Tuhan yang semacam itu. Nggak bisa kita kok dinalarkan tuh nggak bisa. Itu sudah menjadi rumus ketentuannya Gusti Allah. Nggak semuanya nalar rumus itu nggak semuanya rumus atau ketentuan itu dinalarkan, nggak bisa, ya. Pangga yo meskipun kok sing lanang iku gak kerja, wedoke kerja, yo pangga tetap lidzakari mithlu hadzil saya ini ngoten niku, ya. Nah, ya Pak D kula ki ngoten niku, Pak D kula niku pegiat gender plus beliau niku orang yang plural, liberal, ya. Alumni Lirboyo juga. Terus setelah dari Lirboyo kemudian belajar ke Mesir, ya. Belajar ke Mesir, delalah nggih pandangan-pandangannya koyo pernah menyampaikan ya tentang kayaknya katosnya nggih pernah menyampaikan haji iku gak kudu pas bulan Dzulhijjah, ya. Iya, melihat madorotnya haji ketika dipaksakan pada bulan Dzulhijjah. Lah pas Arafah, pas tanggal 9. Emang enek Arafah liya selain tanggal 9 kan gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi banyak nanti kelompok-kelompok yang sangat ekstrim dan yang kritis.
Ya, jadi untuk counter, membentengi kelompok-kelompok tersebut, marilah kita cerdaskan generasi-generasi kita. Ora gampang-gampang atut karo perkara-perkara sing sembarangan iku wau. Wakola, maka ada sebuah makalah juga dari ulama, ilmu itu benteng. Dengan orang memiliki ilmu itu akan membentengi pribadi mereka. Wakola ngendika sapa aliyu karamallahu wajha. Kafa bil ilmi syarofan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu. Kafa cukup bil ilmi kelawan ilmu apane syarofan mulyane apa ayyadda'iyahu yen to ngaku-ngaku ing ilmu sapa man wong la yuhsinuhu kang orang bagusake sapa man ing ilmu. Nanti akan ada orang yang wong gak duwe ilmu tapi ngaku-ngaku duwe ilmu, ngaku-ngaku alim. Ya kayak tadi banyak orang yang gak ngaji tapi ngaku kiai. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mulia, ilmu itu syaraf ya, ilmu itu istimewa. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku duwe ilmu padahal dia tidak memiliki ilmu. Sudah cukuplah menunjukkan kemuliaan ilmu. Banyaknya orang yang ngaku alim tapi dia tidak ngaji. Wa kafalan nyukupi bil jahli kelawan bodoh apa zaman tercelane celone boleh apa ayyata baro'a yen to lebaran minu saking jahlun sapa man wong huwa kang utawi man iku fi ing dalam jahlun. Jadi sahabat Ali juga menyampaikan wes cukuplah bodoh itu tercela sebab apa? Akeh wong bodoh tapi orang ngaku bodoh ya. Padahal dia goblok tapi orang ngaku goblok ya. Wa ungsidu lan lan nembangake sapa ingsun lan den tembangake sapa ingsun fi makna dalam maknane qaulu Ali ya. Kafa syarofan ada syair ya yang Kiai Musoneh menyampaikan bahwa ada syair yang selaras dengan dawuhnya wa angsyudu ya lan nembangake sapa ingsun gitu ya. Kiai Musoneh menembangkan satu syair yang satu makna dengan dawuhnya Imam Ali, sahabat Ali, beliau menyampaikan kafa syarofan bil ilmi dakwahu jahilun. Kafa nyukupi apane syarofan bil ilmi kelawan ilmu apa dakwahu oleh ngaku-ngaku ilmu sapa jahilun wa yufrihulan bunga-bunga sapa jahil wa yafrahulan bunga-bunga sapa jahil in amsa lamun dadi sapa jahil ilal alim maring alim iku yung sabu den bangsaake. Dan orang jahil itu akan bunga, akan bahagia ketika dia dinisbatkan oleh ilmu. Wayakfilan cukup apane khumulan apese bil jahalati kelawan bodoh apa annani temen setune ingsun iku ura'u den wedeni sapa ingsun mata ungsabu ing dalam kapan-kapan den bangsaake sapa ingsun ilahi maring jahlun wa aqdibulan muring-muring sapa ingsun. Dan Kiai Musoneh itu sangat takut sekali ketika sifat kebodohan tersebut itu dinisbatkan kepada beliau ya. Oleh karena itu kita harapkan semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi istiqomah dalam keilmuan karena innallaha la yu'tihi al-ilma illa man yuhib. Gusti Allah itu tidak akan memberikan ilmu kepada orang melainkan orang tersebut itu sangat dicintai oleh Gusti Allah. Dan ada sebuah makalah dari ulama, malam yata'allam fi sitorihi lam yataqaddam fi kibarihi. Seseorang yang tidak pernah belajar pada masa mudanya, maka dia tidak akan maju di masa tuanya. Kon waqala Ibnu Zubair wallahu a'lam bishawab. Untuk mawon yang bisa saya sampaikan sebelumnya mohon maaf apabila dari awal hingga akhir banyak keterangan maupun bacaan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan mohon dibenarkan sendiri. Dan kita berharap apa yang tadi kita bahas semoga bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan, bisa kita amalkan. Dan semoga kita mendapatkan barokah dari keilmuan yang kita pelajari di ngaji rutin ini.
termasuk keilmuannya dari Mbah Hashim Asy'ari, Allahumma amin. Mungkin untuk menutup majelis ini, mari kita membaca Fatihah wal Asr 3 kali. Semoga kegiatan ngaji rutin ini bisa istiqomah selamanya. Okay? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan sedoyo, dan sekali lagi bahwa ngaji rutin itu insya Allah akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali untuk umum. Jadi nanti Mbak Fatayat atau Mbak Sinten Mawon, Ibnu, IPNU, Muslimat pada diajak untuk ngaji, sangat kami izinkan dan sangat kami persilahkan. Kalau nggak di Yasmin, nanti juga di Geraha Ansor juga tetap untuk umum. Jadi di Geraha Ansor di lantai 3 itu, meskipun nanti di sana, nanti tetap untuk umum. Gitu. Saat ini matur suwun sangat kerawuhane panjenengan Mbak Fatayat, mugi-mugi istiqomah. Salam datang apa Fatayat Lintune ya. Matur suwun sangat, jazakumullah khairan. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.